Bismillahirrahmanirrahim. Awal gerakan ekspansi kaum muslimin dimulai di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari Jazirah Arab, kekuasaan Islam meluas menuju wilayah-wilayah Persia dan ke arah barat menuju Mesir. Kaum muslimin hidup dalam kota-kota dengan kebudayaan lebih dari 1000 tahun. Bahasa Arab menjadi bahasa percakapan sehari-hari, bahasa perdagangan, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam tampak pula dari sejumlah bangunan megah yang bermuncul di negeri-negeri Muslim. Alkisah, ada seorang gubernur bernama Amr bin As bermaksud membangun sebuah masjid megah untuk kepentingan kaum muslimin. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga sebagai tempat mempersatukan umat. Masjid megah yang akan dibangun juga melambangkan kemakmuran umat Islam. Maka dengan memobilisasi dana dan tenaga, rencana pembangunan masjid itu pun dilaksanakan dengan penuh. Dari dukungan kaum muslim pun diperoleh. Tentunya untuk membangun sebuah masjid, adanya sebuah penggusuran atau pengosongan sebuah lahan. Ternyata di dalam lahan untuk dibangun sebuah masjid itu ada sosok gubuk reot milik seorang kakek Yahudi. Sebenarnya sang kakek Yahudi keberatan dengan penggusuran itu. Meski gubuk reotnya akan diganti dengan rumah yang lebih baik, karena itu disebabkan masih melekatnya suatu kenangan indah bersama anak dan istrinya. Namun desakan gubernur dan masyarakat membuatnya tak mempunyai pilihan. Dengan rasa kesal dan marah, si kakek Yahudi itu meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu. Meski demikian, ia tak berputus asa. Keyakinannya akan kehadiran Khalifah Umar bin Khattab menumbuhkan keberaniannya untuk menghadap Khalifah dan menempuh perjalanan jauh ke Madinah. Setelah berusaha dengan susah payah beberapa minggu dalam perjalanan, sampailah ia di rumah Khalifah. Ia segera menyampaikan keluh kesah atas penggusuran rumahnya. Khalifah Umar pun mendengar segala keluh kesah itu dengan seksama. Setelah itu Khalifah berkata, "Wahai bapak tua, aku memahami apa yang engkau rasakan." Sayyidina Umar sambil mengambil sepotong tulang. "Ini tulang bersih," tutur Umar radhiyallahu anhu. "Ibarat tulang belulang manusia. Aku goreskan pedangku di sini. Maka serahkanlah tulang ini kepada gubernurmu." Tambah Khalifah Umar sambil menyerahkan tulang yang telah digores pedang kepada kakek Yahudi. Bingung kakek Yahudi itu. "Apa maksudnya ini, Tuan?" tanya kakek Yahudi penasaran. "Apakah aku hanya menyerahkan tulang ini saja kepada gubernur?" tegasnya. "Mungkinkah Khalifah akan menyertakan sepucuk surat bersama tulang ini?" tanya si kakek lagi. "Apa artinya tulang ini? Apakah tulang ini bisa mengembalikan rumahku?" Si kakek pun membatin dalam hatinya. Khalifah Umar mengangguk dan tersenyum memperhatikan rasa penasaran si kakek Yahudi. Maka si kakek akhirnya kembali ke daerahnya dan menyerahkan tulang bergores pedang pada sang gubernur tanpa sepatah kata pun.
Di luar dugaan si kakek Yahudi, ketika gubernur mengetahui tulang bergores pedang itu adalah pemberian Khalifah Umar bin Khattab, maka saat itu juga wajah gubernur memucat, tangannya gemetar, lalu air mata pun menetes di pipi gubernur. Si kakek menduga sang gubernur segera kembali normal dengan kewibawaannya dan mampu menguasai perasaannya. Namun sekali lagi sang kakek menjadi terheran-heran karena sang gubernur bukannya berhenti menangis, bahkan malah tangisannya semakin keras dan terisak-isak. Badannya berguncang hebat dan wajahnya memutih pasir. Wajahnya pucat pasir. Sungguh sang kakek Yahudi tak pernah menyangka akan pengalaman kejadian luar biasa ini. Tak terbayangkan di benaknya kalau tulang bergaris pedang tanpa pesan ini mampu membuat gubernur yang berwibawa menjadi pusat pasif, gemetar, dan menangis terisak-isak. Tak tahan hatinya untuk bertanya, "Wahai Tuhan Gubernur, kenapa engkau menangis seperti ini? Sungguh aku belum pernah melihat engkau berduka seperti sekarang ini. Padahal yang aku tahu engkau demikian berwibawa dan tegar. Sementara menurutku tak ada yang istimewa dengan tulang ini," katanya lagi si Yahudi. "Hanya tulang kambing biasa yang digores pedang, tak lebih dan tak kurang." Lalu sang gubernur itu mengatakan kepada si Pulan, "Wahai Pulan," jawab Khalifah tadi, "apakah kau tidak memahami pesan Khalifah ini?" Tegasnya, manusia datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Kemudian mereka pun akan menjadi tulang belulang putih seperti tulang ini, kata Khalifah sambil menunjukkan tulang yang dipegangnya ke hadapan sang kakek Yahudi tua tadi. Tak ada bekal yang akan dibawa ke hadapan Pencipta kecuali amal soleh, perbuatan yang lurus, seperti lurusnya goresan pedang di atas tulang ini. Dan aku sebagai gubernur berkewajiban menegakkan itu semua. Bahkan aku harus memulainya lebih dahulu. Kalau aku mengingkarinya, maka Khalifah akan meluruskanku dengan pedangnya, sebagaimana dia membuat garis lurus pada tulang yang keras itu. Lanjut, "Wahai Fulan," kata, "bagaimana aku tidak berduka? Ternyata aku sebagai gubernur telah berlaku tidak adil, tidak berbuat lurus dalam kasus penggusuran rumahmu. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan ketidakadilanku ini di hadapan Tuhanku? Nanti ketika aku telah berubah menjadi tulang belulang, tak ada dayaku lagi untuk memperbaiki diri, maka jadilah aku makhluk yang merugi. Ketika aku melihat tulang bergores ini, sadarlah aku akan kehilapanku. Sepertinya kini aku telah menjadi tulang belulang. Semakin aku menyadari ini, semakin takutlah aku, semakin menangislah aku. Beruntung Khalifah Umar mengingatkan aku." Sang kakek Yahudi sungguh terkejut dengan penjelasan itu. Tak disangkanya hati sang gubernur demikian halus, sangat memperhatikan umatnya dan sangat takut akan ketidakadilan dirinya. Padahal memang sepantasnya gubuk reotku dipindah dan diganti dengan rumah yang lebih layak. Sang kakek membatin,
Sebenarnya gubernur sudah berbuat adil dengan perlakuannya. Justru akulah yang seharusnya tahu diri dan menerima semua ini dengan lega. Karena gubernur menggusur rumahku untuk membangun masjid bagi kepentingan orang ramai. Akulah yang justru egois dengan kenangan lama terhadap rumah itu, kata si kakek dalam hatinya. Dengan mantap akhirnya si kakek Yahudi berkata, "Wahai Tuan Gubernur, maafkan aku. Aku terlalu mementingkan diriku sendiri. Sekarang aku rela rumahku digusur demi kepentingan kaum muslimin. Jangankan mendapat penggantian rumah yang lebih baik, tak dapat dia ganti pun, tak dapat kau ganti pun aku rela. Aku rela memberikan rumahku dengan segala kenangan yang ada dalamnya untuk kepentingan bersama. Aku tidak ingin hidup dalam kenangan masa lalu. Wahai Gubernur, saksikanlah, mulai hari ini juga aku ingin menjadi muslim. Aku ingin memiliki keagungan hati seperti itu." Yakin si kakek dalam hati. Sang gubernur menjadi gembira. Wajahnya kembali cerah. Dipeluknya sang kakek ini dan mereka berdua memandangi masjid yang berdiri kokoh, perlambang keagungan hati mereka berdua. Apa yang kita dapat ambil hikmah dari cerita ini? Bahwa keadilan dapat membuka sesuatu yang tak dapat dibuka dengan tangan keras manusia. Allahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.